Selamat sore rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berada di Zoom meeting ini. Selamat datang dalam debat calon ketua dan wakil ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Manajemen tahun 2021. Saya Angelin Lumban Gaul, diberi mandat oleh KPU UMN, akan bertindak sebagai moderator debat sore ini. Agar debat pada hari ini berlaku dengan baik, jujur, dan sistematis, saya akan bacakan terlebih dahulu tata tertib serta konsekuensi pelanggaran debat. Mohon disimak dengan baik. Berikut tata tertib debat ketua dan wakil ketua. 1. Peserta debat diwajibkan untuk hadir 15 menit sebelum jadwal yang telah ditentukan, menggunakan baju dengan warna yang telah ditentukan. 2. Masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu dan kesempatan untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan ataupun persoalan yang diberikan. Tidak dibenarkan memotong paslon lain saat sedang memaparkan jawaban. 3. Waktu menjawab akan segera dimulai ketika paslon mulai berbicara. 4. Pasangan calon tidak diperkenankan memberikan pertanyaan menyerang personal pasangan calon lainnya. 5. Pertanyaan antar pasangan calon mempertanyakan seputar program dan visi misi pasangan calon lainnya. 6. Jawaban pasangan calon tidak melebihi waktu yang telah ditentukan. Harus sesuai dengan tema, fokus, dan tidak melebar. 7. Penyampaian pendapat oleh pasangan ketua dan wakil ketua tidak boleh mengandung unsur sara. 8. Tidak diperbolehkan melakukan kekerasan verbal dan saling menjatuhkan terhadap pasangan lain. 9. Tidak diperbolehkan menyebutkan nama instansi, institusi, atau pihak-pihak terkait yang bersifat menjelekkan, menghina, dan menjatuhkan. 10. Setiap pasangan ketua dan wakil ketua menggunakan kata formal seperti saya, kami, kita, mereka, Anda, dan beliau. 11. Selain moderator, serta pasangan calon ketua dan wakil ketua, diharapkan mematikan kamera dan mikrofon untuk menghindari adanya gangguan dan interupsi. Selanjutnya, saya akan membacakan konsekuensi pelanggaran tata tertib. Yang pertama, menyinggung sara, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari pasangan ketua dan wakil ketua yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 2. Melakukan kekerasan verbal, maka moderator berhak untuk memisahkan dan membuat suasana menjadi kondusif kembali. Jika dilakukan lagi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 3. Menghina atau menjatuhkan institusi-institusi tertentu, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 4. Menjatuhkan antar pasangan ketua dan wakil ketua, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 5. Melakukan interupsi di tengah perdebatan, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. 6. Pasangan ketua dan wakil ketua yang melakukan komunikasi dengan bahasa yang tidak formal, maka moderator berhak untuk memotong pembicaraan dari yang bersangkutan. Jika dilakukan lagi, maka akan diperingatkan lagi dengan lebih tegas. Dan jika masih diulangi, maka hak bicara pasangan ketua dan wakil ketua tersebut hilang. Jika sudah dipahami, maka kita akan memulai acara debat ini. Oke. Debat diselenggarakan sebagai salah satu bentuk kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon
program kerja, serta citra paslon. Hadirin sekalian, terdapat 3 bagian besar debat publik pada sore hari ini, yang terdiri dari bagian yang berisi pertanyaan dari para tim panelis, yang kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan antar paslon, dan diakhiri dengan pertanyaan dari audiens dan KPU. Kita akan memasuki acara utama dengan diawali perkenalan pasangan calon dan pemaparan visi misi dan tagline dengan durasi 1 menit. Kepada pasangan calon nomor urut 1, dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, kami pasangan calon nomor urut 1. Saya Daniel Franklin Mukur, selaku calon ketua Hima Gen 12, dan Valencia Canelio, selaku calon wakil ketua Hima Gen 12. Pertama-tama saya akan memaparkan visi kami, yaitu menjadikan Hima sebagai organisasi yang solutif dan berperan dalam menciptakan mahasiswa-mahasiswa manajemen yang kompeten, responsif, dan adaptif melalui program kerja Hima. Selanjutnya, misi kami yang pertama, menciptakan dan mengembangkan program kerja Hima yang inovatif dan solutif, serta memberikan dampak nyata bagi mahasiswa manajemen. Lalu yang kedua, memastikan setiap program kerja Hima dapat menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa manajemen dalam bidang akademik dan non-akademik. Lalu yang ketiga, mempererat tali kekeluargaan dan menciptakan profesionalitas dan sportivitas dalam lingkungan manajemen. Dan tagline kami yaitu Keep Productive, Responsive, and Create Solution, yang artinya Hima akan selalu produktif, responsif, dan menciptakan solusi bagi mahasiswa manajemen UMN. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya, durasi 1 menit kepada paslon nomor urut 2, dipersilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk moderator atas waktunya. Perkenalkan, kami dari paslon nomor urut 2 dari Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Multimedia Nusantara. Saya selaku calon ketua yaitu Ahmad Irfan Ramadan, dan juga ada wakil saya. Dan saya Marvela Juwono selaku calon wakil ketua Hima Gen 12. Oke, di sini kami mempunyai visi yaitu menaungi dan menunjang minat dan bakat baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta dapat memberikan dampak terhadap mahasiswa manajemen. Sedangkan untuk misi kami yaitu 1. Mempererat rasa kekeluargaan dan menjunjung tinggi profesionalitas antar anggota. 2. Meningkatkan kualitas dan daya juang mahasiswa manajemen agar lebih adaptif di berbagai situasi. Dan yang ketiga, mengadakan program kerja yang unggul dan berkualitas serta memberikan dampak kepada mahasiswa manajemen. Untuk tagline kami adalah adaptif, kreatif, dan Oke, sekian itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua paslon yang telah memaparkan visi dan misinya. Hadirin sekalian, sekarang kita akan segera masuk kepada segmen 1. Dalam segmen ini, dalam segmen ini terdapat 2 pertanyaan dari Panitia Regenerasi Organisasi. Harap para paslon untuk memperhatikannya dengan baik, karena saya akan hanya memaparkan pertanyaan 1 kali saja. Pertanyaannya, seperti yang kita tahu, tingkat vaksinasi yang tinggi mulai mendorong universitas untuk mulai melakukan proses kegiatan offline. Mahasiswa akan kembali diperhadapkan dengan situasi baru, yaitu kegiatan tatap muka. Andaikan kegiatan tatap muka sudah berjalan dengan normal, apa yang akan Anda lakukan sebagai Ketua Hima Gen 12 untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan offline, mengingat perlunya adaptasi kembali dari online ke offline? Kepada paslon 1, dipersilahkan waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih moderator. Untuk kita juga sudah bisa melihat, kita juga memiliki plan A dan plan B, di mana situasi online dan offline. Tentunya kita juga sudah menciptakan program kerja yang bisa diimplementasikan saat online maupun offline. Nah, untuk itu juga kita juga sudah mempersiapkan, di mana kita akan selayaknya Hima menjadi wadah untuk aspirasi dan juga wadah pengembangan skill maupun akademik dan akademik bagi mahasiswa manajemen. Kita sebagai calon ketua dan calon wakil ketua Hima akan tentunya mempersiapkan bagaimanapun caranya untuk bisa sesuai dengan value Hima itu sendiri, yaitu menjadi mengayomi atau merangkul mahasiswa manajemen sendiri itu. Nah, itu juga sudah menjadi tugas kita untuk merangkul aktif peran-peran mahasiswa manajemen agar bisa lebih mengenal organisasinya sendiri dan juga bisa mengikuti program kerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalian ingin tambah?
Baik, terima kasih kepada calon ketua paslon nomor urut 1. Selanjutnya, jawaban dari paslon nomor urut 2, durasi 1 menit, dipersilahkan ketika Anda mulai berbicara. Oke, sebelumnya terima kasih dari moderator. Untuk dari kami sendiri, kami juga tentunya sudah menyiapkan plan-plan bagaimana program kerja akan dijalankan secara offline maupun online. Nah, tentu saja kembali lagi dari mana visi kami yaitu menaungi dan menunjang minat dan bakat baik dari segi akademik maupun dari segi non akademik. Dan tentunya nanti ke depannya juga akan kita tentunya persiapkan apabila sudah offline dan juga tingkat vaksinasi yang sudah tinggi, kita juga akan menyiapkan program-program yang juga memang sesuai dan bisa diterapkan langsung pada saat offline itu sendiri. Misalnya contoh kita mengadakan proker yang tetap mengadakan proker yang kita tetap menerapkan protokol kesehatan di sana agar proker-proker tersebut juga bisa berjalan sesuai dengan semestinya dan juga para mahasiswa pun tidak perlu merasa risau ataupun takut apabila ingin mengikuti proker tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk paslon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2, lalu nanti diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Tanggapan harus berbentuk pertanyaan Tanggapan harus dalam bentuk pernyataan bukan pertanyaan. Masing-masing durasi 1 menit. Untuk paslon nomor urut 1, saya persilakan. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, jadi untuk situasi offline nanti di mana dibilang tadi bahwa akan diciptakan program kerja yang offline. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara menenangkan atau mengatasi mahasiswa-mahasiswi manajemen ini yang masih parno atau takut untuk berinteraksi dengan orang, seperti physical touch atau berdekat-dekatan sama orang. Itu bagaimana cara kalian atau Anda sebagai ketua untuk mencari solusi bagaimana caranya untuk menangani hal seperti itu. Kan balik lagi semua psikologi orang kan beda-beda. Gak semuanya sama. Seperti ada yang berani, ada yang takut, atau mungkin juga yang introvert makin parno, yang ekstrovert jadi parno, yang jadi memungkinkan dia jadi tidak menjauhi sosial. Itu bagaimana peran hima menurut kalian cara mengatasi permasalahan seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk saya ingatkan kembali, tanggapan harus berbentuk pernyataan bukan pertanyaan. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, sebelumnya kembali lagi seperti yang tadi telah saya sampaikan, di mana program kerja yang nantinya akan kami siapkan tersebut juga, kami juga akan tentunya mempersiapkan tentang protokol kesehatan, di mana memang balik lagi, walaupun tingkat vaksinasi sudah tinggi, tapi memang apabila dilihat pandemi seperti ini masih hanya kita bisa prediksi, belum juga bisa kita pastikan untuk kedepannya nanti seperti apa. Nah, mau nggak mau apabila kita menyiapkan proker yang offline, kita juga harus menyiapkan protokol kesehatan yang memang bisa dikatakan dengan ketat. Seperti pembatasan, kita melakukan pembatasan kapasitas untuk para peserta mungkin, kemudian juga kita berikan jarak-jarak juga untuk memastikan para peserta apabila yang memang atau para panitia yang ingin berpartisipasi di dalam program kerja kami akan merasa nyaman, akan merasa aman dari virus-virus atau dari pandemi seperti ini. Baik, terima kasih untuk kedua paslon atas jawabannya. Dari jawaban tadi dapat disimpulkan bahwa paslon 1 telah menyiapkan plan program kerja yang dapat menyesuaikan dengan online maupun offline untuk mengayomi mahasiswa manajemen agar lebih akrab dengan organisasi lewat program kerja yang disiapkan. Untuk paslon nomor urut 2 menyiapkan plan program yang bisa dijalankan online dan offline sesuai dengan visi dan akan menyiapkan proker yang sesuai pada saat offline dan menerapkan protokol kesehatan. Baik, untuk pertanyaan kedua, sama seperti pertanyaan awal, pertanyaan akan saya bacakan 1 kali saja. Pertanyaannya, seperti yang kita ketahui bahwa jumlah dari regenerasi tahun ini mengalami penurunan, dikarenakan adanya kurikulum baru yang mungkin menjadi salah satu penyebab kurangnya tingkat regenerasi.
Sebagai Ketua Hima Gen 12, bagaimana cara Anda untuk meningkatkan minat dari mahasiswa manajemen untuk masuk ke dalam organisasi, khususnya Hima Gen 12 yang akan menjabat? Saya persilahkan untuk paslon nomor urut 2 terlebih dahulu menjawab dengan durasi 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, sebelumnya terima kasih untuk KPU. Balik lagi, memang ini merupakan kurikulum yang baru juga ditetapkan dan kita juga masih istilahnya masih abu-abu atau bingung ke depannya seperti apa. Nah, balik lagi, kalau misalkan untuk dari kami sendiri, kami akan memberikan waktu dan tenaga kami juga kepada Hima, di mana merupakan suatu tanggung jawab dan juga job desk kita sebagai ketua dan calon wakil ketua, di mana kita menempatkan Hima ini sebagai salah satu prioritas dari kita, dan juga selain keluarga dan tentunya juga perkuliahan. Dengan begitu, walaupun keadaan kurikulum yang kedepannya nanti kita juga masih belum 100% pasti akan seperti apa, tentunya kita juga akan maksimal di mana waktu dan tenaga juga akan kita curahkan semaksimal mungkin di Hima itu sendiri. Mungkin kalau dari Marvella mau menambahkan? Oke, baik. Untuk karena kurangnya ASDM itu bukan berarti kinerja kita mungkin akan berkurang, tapi kita harus membuktikan kepada mahasiswa manajemen bahwa jumlah regenerasi di Hima itu walaupun sedikit bukan berarti kinerja kita akan berkurang, tapi kita harus memaksimalkan hal tersebut dengan meningkatkan kualitas dari SDM untuk generasi berikutnya. Terima kasih. Durasi masih lebih, apakah ada tambahan lagi untuk paslon 2? Mungkin cukup. Oke. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Selanjutnya, saya persilakan untuk paslon nomor urut 1 menjawab dalam durasi 3 menit. Waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih KPU. Jadi cara kami untuk meningkatkan minat dari mahasiswa manajemen sendiri itu, karena kita lihat ada kurikulum baru yaitu MBKM dan semacamnya itu, pertama kita juga sudah menyiapkan dari 2 plan, yaitu di mana kita juga worst case sama best case seperti apa, jadi kita sudah persiapkan secara matang itu. Untuk cara meningkatkan minatnya itu, kita juga mencari tahu permasalahan yang di mana, kita mencari solusinya bareng-bareng, kita rundingin, kita selayaknya asas dari Hima itu kekeluargaan, dan teamwork, kita juga bakal melakukan mencari solusi, mencari tahu bagaimana cara yang tepat, pendekatan yang baik, bagaimana cara membranding Hima agar para mahasiswa itu tertarik untuk dengan Hima, bisa melalui program kerja kita, bisa melalui dengan tindakan dan keputusan yang kita buat sebagai Hima. Nah, itu juga akan menjadi, menurut saya itu bakal jadi tolak ukur di mana mahasiswa itu melihat Hima itu seperti apa dan menjadi nilai atraktif tersendiri bagi mereka. Nah, dari situ juga kita akan melakukan pendekatan asas kekeluargaan itu mempererat tali kekeluargaan, kita menciptakan juga profesionalitas dan sportivitas, di mana mahasiswa sendiri pun bisa melihat Hima itu seperti apa, Hima itu berjalan seperti apa, dan program kerja seperti apa. Itu juga menurut kami itu bakal menarik perhatian mereka dan juga bakal menarik minat mereka untuk mengenal lebih Hima itu seperti apa, atau organisasi itu seperti apa. Mungkin Valen ingin menambahkan? Oke, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Untuk paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1, lalu nanti diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Tanggapan harus berbentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Masing-masing durasi 1 menit. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, selanjutnya juga dari kami juga setuju, di mana apabila kita masih dengan perubahan kurikulum tersebut, kita juga di dalam Himanya itu sendiri, kita juga harus membangun lingkungan yang suportif, kita juga harus membangun kekeluargaan yang tinggi. Memang untuk masalah seperti ini, kita juga harus bisa mencari jalan tengahnya. Kita juga brainstorming untuk bersama-sama bagaimana cara kita menyelesaikan masalah ini, seperti yang tadi dijelaskan pada paslon nomor 1, saya juga setuju. Dari situ, pada intinya kita juga harus bisa membangun
ruang lingkup yang suportif, yang juga kekeluargaan, dan juga profesionalitas agar kita semua bisa melewati permasalahan ini. Ini dari Malvera. Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya, untuk paslon nomor urut 1, saya persilahkan waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, setelah itu kita juga akan membuat sebuah program kerja di awalan, di mana karena kita juga melihat dari data yang saat ini terjadi, di mana regenerasi itu tidak sebanyak tahun lalu atau mengalami penurunan, kita juga akan belajar dari kesalahan tahun ini, karena kita juga di tahun ini mungkin ada beberapa kesalahan yang terjadi, tapi juga yang baik kita akan terus kembangkan. Nah, di mana itu kita sudah melihat sebagai ketua HIMA dan wakil ketua HIMA nantinya, kita juga pasti akan memikirkan bagaimana cara merangkul mahasiswa-mahasiswa manajemen termasuk internal HIMA itu sendiri agar bisa menjadi intu sama HIMA itu sendiri. Nah, di mana dalam organisasi HIMA ini, mereka-mereka yang tentunya berpengalaman, tentunya bakal sangat berperan penting atas kelanjutan dan kinerja ke depannya HIMA itu sendiri. Selain sebagai mentor, dia juga sebagai teman yang akan membimbing dan menemani mahasiswa-mahasiswa manajemen atau calon organisator berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya akan menyimpulkan dari jawaban kedua paslon. Dapat disimpulkan bahwa kedua paslon akan memberikan waktu dan tenaga untuk organisasi sebagai bentuk tanggung jawab untuk menempatkan HIMA sebagai prioritas. Selain itu, akan menciptakan ruang kerja kekeluargaan yang menarik mahasiswa-mahasiswi agar lebih tertarik untuk masuk ke dalam organisasi. Dengan kesimpulan tersebut, sekalian mengakhiri segmen 1. Berikutnya kita akan memasuki segmen kedua, yakni pertanyaan antar pasangan calon. Tetapi sebelumnya, saya akan bacakan peraturan sistematis segmen 2. Berikut adalah sistematisnya. Mohon untuk didengarkan dengan baik. 1. Pertanyaan akan ditanyakan langsung oleh pasangan calon. 2. Pertanyaan akan mulai oleh waktu. Maaf, saya ulangi. 2. Pertanyaan akan dimulai oleh wakil ketua paslon terlebih dahulu, diikuti oleh pertanyaan untuk ketua paslon. 3. Jawaban dari pertanyaan tersebut akan ditanggapi oleh paslon lainnya. Tanggapan boleh dalam bentuk kritik atau argumen jika berbeda, ataupun menunjukkan dengan lebih jelas mengapa program atau solusi yang Anda tawarkan lebih baik dari paslon lainnya. 3. Masing-masing pasangan calon memiliki waktu menjawab selama 3 menit. Baik, kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilakan untuk on mic dan memberikan pertanyaan kepada lawan. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor 2. Pada visi kalian terdapat poin menaungi dan menunjang minat dan bakat dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta memberikan dampak terhadap mahasiswa manajemen. Langkah apa yang akan kalian lakukan untuk menjadi naungan dan dapat menarik minat mahasiswa manajemen agar HIMA bisa menunjang minat dan bakat dalam bidang akademik maupun non-akademik, serta dampak apa yang ingin kalian berikan untuk mahasiswa manajemen? Adakah perubahan dalam dampak yang diberikan dari HIMA generasi sebelumnya? Baik, dipersilahkan kepada wakil paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktunya 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Valencia. Pertama, bakat dan minat itu merupakan dua hal yang berbeda. Seseorang memiliki hobi A, misalnya, itu belum tentu merupakan bakatnya dia. Bakat itu sebenarnya sudah ada sejak lahir. Kadang banyak orang yang nggak sadar akan bakat yang dia miliki. Tetapi jika seseorang sudah memiliki bakat tertentu, biasanya dia akan lebih cepat dalam mempelajari suatu hal yang sebenarnya merupakan bakatnya dia, ketimbang dengan seseorang yang memiliki minat. Jadi minat itu akan muncul seiring dengan berkembangnya orang tersebut. Bahkan orang dewasa seperti kita pun bisa menemukan minatnya setelah ada proses belajar di lingkungan sekitar mereka, termasuk di kampus itu sendiri. Jadi mungkin kita nggak sadar minat kita ada di mana, tetapi dengan mencoba, maka mereka pun akan menyadari minat sesungguhnya itu ada di mana. Dan tentu saja bakat akan lebih bagus jika dibarengin dengan
minat yang kuat ya. Nah, itulah yang ingin kami lakukan dan ingin kami berikan kepada mahasiswa manajemen yang lain, yaitu dengan membantu mereka menyadari bakat dan minat sesungguhnya melalui program kerja yang akan kami berikan kepada mereka. Jika nanti hasilnya mungkin tidak sesuai dengan keinginan kami mungkin akan menyediakan sebuah forum aspirasi yang akan menjadi bahan evaluasi kami ke depannya dan terhadap proker-proker yang akan kami jalankan ke depannya. Dan forum itulah yang akan menandakan bahwa kami itu menaungi mereka, peduli kepada mereka ketika mereka menunjang bakat dan minat mereka. Dan kami yakin program kerja itu akan istilahnya kayak menarik perhatian mereka. Karena program kerja yang dibuat di Hima itu sendiri merupakan hasil pengamatan dan survei kami mengenai apa saja yang mereka mahasiswa manajemen itu butuhkan. Jadi dan untuk dampaknya itu sama seperti itu, yaitu kita bisa lebih berkembang lagi dan menyadarkan akan bakat dan minat mereka. Dan untuk pertanyaan adakah perubahan dari gen sebelumnya, itu menurut saya itu pasti ada, karena manusia itu selalu berubah-ubah atau bersifat dinamis. Jadi misalnya sekarang itu ada yang namanya internasionalisasi. Nah, di internasionalisasi ini itu kita juga bisa membantu mereka dan mempelajari hal baru kepada mereka melalui sudut pandang internasional, standar internasional itu seperti apa. Nggak hanya berbicara melalui bahasa Inggris saja. Jadi kita pun nanti akan mempelajari, kalau kita kan di dunia ekonomi dan bisnis itu pasti akan terjun ke yang namanya pasar internasional. Nah, Hima sadar hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk paslon untuk wakil paslon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban tersebut, lalu nanti diikuti dengan tanggapan kembali oleh wakil paslon nomor urut 2. Durasi masing-masing 1 menit, dimulai ketika paslon berbicara. Kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapi waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Marvella. Ada yang saya ingin tanyakan, forum seperti apa yang menurut kalian bisa menjadi jawaban yang valid untuk menemukan jawaban untuk kekurangan yang ada? Sekian dan terima kasih. Baik, untuk maaf untuk paslon nomor urut 2, Anda boleh berbicara ketika saya akan memberikan waktunya ya. Baik, kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, sebelumnya forum yang kami maksud itu nanti seperti Google Form yang nanti akan kami blast ke mahasiswa manajemen lainnya. Itu nanti mereka akan forum tersebut akan berisi mengenai kritik dan saran dari masing-masing proker yang telah kami jalankan. Biasanya itu akan disebar setiap 3 bulan sekali. Terima kasih. Masih tersisa durasi, apakah tidak ingin menambahkan argumennya? Sudah cukup, terima kasih. Baik. Dapat disimpulkan dari jawaban paslon nomor urut 2 bahwa bakat dan minat memiliki definisi yang berbeda. Bakat secara alami, sementara minat datang setelah dipelajari. Hal ini yang ingin dilakukan yaitu membantu meningkatkan bakat dan minat mahasiswa-mahasiswi yang outputnya akan diadakan dengan menyebarkan forum sebagai bentuk perhatian dari hasil proker pengembangan bakat dan minat tersebut. Selanjutnya, kepada wakil ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilakan untuk on mic dan memberikan pertanyaan kepada lawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk Valen adalah, apa langkah konkret untuk menjamin Hima dapat menciptakan program kerja yang inovatif dan solutif, terutama pada bidang non-akademik, di mana bakat dan potensi setiap mahasiswa manajemen itu sangat beragam, dan apakah hanya berdasarkan pada kelompok mayoritas saja? Terima kasih. Baik, dipersilahkan kepada wakil paslon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaannya tadi.
Waktunya 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih untuk pertanyaan Marvella. Nah, dalam menciptakan program kerja, Hima menjadi wadah untuk aspirasi mahasiswa manajemen. Sesuai dengan misi kami ingin menciptakan program kerja yang inovatif dan solutif untuk semua mahasiswa manajemen UMN, bukan mayoritas saja. Kembali ke pertanyaan mengenai langkah yang akan kami lakukan untuk menjamin Hima dalam menciptakan proker yang inovatif dan solutif. Langkah awal yang akan kami lakukan adalah melakukan riset. Selain dengan riset, kita juga akan melakukan observasi. Nah, riset dan observasi ini gunanya untuk mengetahui apa minat dan bakat dari mahasiswa manajemen. Selanjutnya, dari hasil riset dan observasi tersebut, akan kita lanjutkan dengan membuatkan program kerja yang sesuai dengan hasil riset dan observasi tadi. Sekian dan terima kasih. Maaf, apakah ini suara saya dapat terdengar? Sudah, Kak. Baik, selanjutnya kepada Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban tersebut, lalu nanti diikuti dengan tanggapan kembali oleh Wakil Paslon nomor urut 1. Durasi masing-masing 1 menit, waktunya akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapinya. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jika proker tersebut nantinya diikuti oleh sedikit mahasiswa setelah Anda melakukan berbagai survei dan riset, nanti apakah hasil dari yang target yang sudah kalian tentukan itu, kalau sedikit yang diikuti oleh mahasiswa, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan tetap menjalankan proker tersebut atau digantikan dengan proker lain? Terima kasih. Baik, kepada Wakil Ketua pasangan calon nomor urut 1, dipersilakan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement pasangan calon nomor urut 1. Maaf, pasangan calon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Dalam membuat proker, tentunya hal tersebut sudah kami pikirkan apa kemungkinan yang terjadi dan mencari solusinya. Oleh karena itu, kita yakin target kita akan pasti banyak. Dan sebelum hal itu terjadi, kita sudah mengantisipasinya dengan cara kita pastikan setiap program yang kita buat, selain mendapatkan ilmu atau insight, mahasiswa juga akan mendapatkan relasi dan SKKM, guna memenuhi kebutuhan mereka sebagai mahasiswa UMN. Dan proker itu akan tetap kami jalankan. Sekian dan terima kasih. Masih ada durasi yang tersisa, apakah akan memberikan tambahan dari statementnya? Sudah cukup, Kak. Baik, dari jawabannya dapat disimpulkan bahwa Wakil Paslon nomor urut 1 akan melakukan langkah awal, yaitu dengan melakukan riset dan observasi untuk mengetahui minat dan bakat mahasiswa. Hasilnya akan dibuatkan program yang sesuai dengan hasil yang didapatkan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan antar ketua paslon. Dengan peraturan yang sama, saya persilahkan untuk ketua pasangan calon nomor urut 2 untuk on mic dan memberikan pertanyaan kepada lawan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Pertanyaan dari saya itu berikan contoh langkah konkret atau contoh nyata dalam misi ketiga dari pasangan calon nomor urut 1, yaitu mempererat tari kekeluargaan dan menciptakan profesionalitas dan sportivitas dalam lingkungan manajemen. Karena kekeluargaan dan profesionalitas terkadang berlawanan arah. Sekian, terima kasih. Baik, dipersilahkan kepada calon ketua paslon nomor urut 1 untuk menanggapi pertanyaan tadi. Waktunya 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk langkah yang akan kami lakukan, contoh nyatanya seperti apa yang akan kami lakukan untuk menciptakan poin ketiga dari misi kami, yaitu tali kekeluargaan dan sportivitas dan personalitas. Itu pertama, kita akan memastikan setiap program kerja yang kita ciptakan itu merupakan program kerja yang bisa diikuti oleh mahasiswa manajemen. Dalam arti, program kerja yang kita buat ini tentunya harus ada nilai atraktif atau nilai yang bisa menarik perhatian dari mahasiswa manajemen sendiri. Caranya seperti apa? Cara itu kita melihat
bisa melakukan riset atau observasi langsung secara subjektif kita, kira-kira di kalangan manajemen ini, juga dibantu dengan teman-teman lainnya, kalangan manajemen ini minat apa sih, atau mahasiswa manajemen itu lagi tertarik akan hal apa sih. Nah, dari situ kita bisa membuat program kerja yang kita lihat itu cukup, atau kita lihat itu sangat tepat untuk dilaksanakan untuk mahasiswa manajemen. Nah, dari situ kita bisa mengimplementasikan nilai profesionalitas kita, nilai sportivitas kita, dan nilai mempererat keluargaan kita, di mana kita mempertemukan mahasiswa-mahasiswa manajemen di dalam satu program kerja kita. Nah, di situ kita juga dapat memperkenalkan HIMA secara langsung, karena mereka turut serta berkontribusi langsung dalam program kerja HIMA sebagai peserta maupun panitia, dan juga para panitia dan peserta ini juga akan dipertemukan lagi dengan mahasiswa manajemen lainnya, di mana itu akan terbangun relasi. Saat terbangun relasi seperti itu, kita yakin namanya selayaknya seorang manusia, yaitu makhluk sosial, mereka juga akan berkomunikasi atau membangun chemistry. Nah, di antara itu semua juga itu akan terikat dengan sendirinya tali kekeluargaan jika kita terus melakukan program kerja seperti itu secara rutin, di mana mereka tersebut dipertemukan, mereka akan saling mengenal, baik sesama angkatan, maupun kakak tingkat, maupun adik tingkat. Nah, dari situ kita melihat ada peluang untuk kita sebagai HIMA berperan dalam menciptakan tali kekeluargaan itu, dan juga dari program kerja itu kita akan menunjukkan bagaimana profesionalitas HIMA itu dijalankan atau dilaksanakan, dan melalui program kerja ini kita akan melakukannya sebaik-baik yang kita bisa, dan juga kita akan melakukannya secara kerjasama, teamwork, dan juga kita akan tentunya memperlihatkan nilai kekeluargaan yang ada di HIMA itu seperti apa, itu juga sebagai contoh kekeluargaan yang kita maksud itu seperti apa. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Ketua Paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban tersebut, lalu nanti diikuti dengan tanggapan kembali oleh Ketua Paslon nomor urut 1. Durasi masing-masing 1 menit, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada Ketua Pasangan Calon nomor urut 2, saya persilakan untuk menanggapinya. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Saya juga setuju di mana kita dengan membuat suatu program kerja itu yang mencakup ruang lingkup semuanya dari warga manajemen, baik dari angkatan atas maupun angkatan bawah, akan meningkatkan tali kekeluargaan juga. Nah, tetapi di sini bagaimana apabila ternyata di dalam suatu rangkaian program kerja tersebut terdapat suatu masalah atau suatu kendala yang akan menyebabkan kekeluargaan atau kekeluargaan dan profesionalitas tersebut itu akan istilahnya berlawanan arah seperti itu. Itu dari paslon nomor 1 bagaimana? Sekian, terima kasih. Baik, kepada Ketua Pasangan Calon nomor urut 1, saya persilakan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, untuk permasalahan seperti ini, sebelumnya karena ini bagian dari program kerja HIMA, tentunya kita juga sudah, kalau kami menjadi BPH nanti atau menjadi ketua dan wakil, kita akan memastikan seluruh anggota HIMA itu sudah memiliki mindset, yaitu mengetahui tujuannya apa dalam HIMA, tahu tanggung jawabnya apa, dan harus berkomitmen. Sehingga hal-hal seperti ini akan mencegah atau meminimalisir terjadinya untuk ketidakprofesionalitasan itu. Dan balik lagi, jika case itu tetap terjadi seperti apa, kita akan cari tahu permasalahannya, karena seperti visi kita itu kita akan juga, visi dan misi kita akan mencari solusi, dan juga tagline kita create solution, kita akan mencari dari permasalahan ini kita akan mencari solusi seperti apa yang bisa kita gunakan untuk memecahkan permasalahan ini agar kedua belah pihak itu mendapatkan win-win solution atau mendapatkan solusi yang sama-sama baiknya, sama-sama diuntungkan. Sekian, terima kasih. Baik, dapat disimpulkan bahwa dari jawaban paslon nomor urut 1, Ketua akan memastikan setiap proker dapat diikuti mahasiswa manajemen dan ada nilai atraktif dengan cara riset dan observasi untuk meningkatkan misi sekaligus memperkenalkan HIMA dan menjadi contoh dari misi tersebut. Selanjutnya, kepada Ketua Pasangan Calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk on mic dan bertanya kepada lawan.
Baik, terima kasih KPU. Untuk pertanyaannya itu, seperti yang sudah kita ketahui, Fakultas Bisnis Universitas Multimedia Nusantara tahun 2021 ini telah terdaftar dalam keanggotaan FMD atau European Foundation Management Development. Maka dengan menjadi keanggotaan dari FMD ini, mahasiswa prodi manajemen dan alumni mendapatkan kesempatan untuk memperluas jejaring dalam kancah internasional. Pada misi kalian terdapat poin meningkatkan kualitas dan daya juang agar mahasiswa manajemen lebih adaptif di segala situasi. Nah, rancangan program kerja seperti apa yang akan kalian buat untuk menjadi wadah dalam membantu mahasiswa manajemen yang adaptif dalam menghadapi kancah nasional seperti ini? Sekian, terima kasih. Baik, dipersilahkan kepada Ketua Paslon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tadi. Waktunya 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Untuk pada masalah seperti itu, kita juga sudah mempersiapkan plan-plan dan juga program kerja yang pada nantinya itu akan kita akan bisa sesuaikan dengan standar internasional. Seperti contoh, kita sudah menyiapkan beberapa program kerja yang memang target dari kita yaitu untuk bisa mencapai standar internasional. Seperti contoh, apabila kita ingin mengadakan manajemen insight exchange atau studi visit, di mana kita akan melakukan studi banding, itu kita bisa melakukan baik dari segi antar universitas, baik universitas yang ada di dalam Indonesia yang juga sudah berstandar internasional, ataupun kita juga bisa melakukan studi visit atau datang ke perusahaan-perusahaan yang memang sudah go internasional. Nah, di situ juga akhirnya yang akan membuat Hima pada nantinya itu akan bisa beradaptasi dengan hal-hal yang akan berhubungan dengan internasional. Karena apa? Karena juga dari pada saat Himanya sekarang ini sendiri, kita sudah merancang dan juga kita sudah membuat program-program kerja yang akan bisa menggapai dari standar-standar dari internasional itu sendiri. Sekian dari saya. Terima kasih. Masih tersisa durasi, apakah akan memperlengkap statementnya? Hanya cukup. Baik, untuk Ketua Paslon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban tersebut, lalu diikuti dengan tanggapan kembali oleh Ketua Paslon nomor urut 2. Durasi masing-masing 1 menit, waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Kepada Ketua Pasangan Calon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapinya dalam durasi waktu 1 menit. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaannya tadi kan pernyataan tadi kan itu kalian membuat program kerja. Nah, bagaimana cara kalian merealisasikan atau mengimplementasikan program kerja yang kalian rancang itu? Karena sebagaimana kita tahu, program kerja internasional ini akan melibatkan universitas luar atau yang kalian bilang tadi, perusahaan-perusahaan yang sudah ada kancah internasional. Pertanyaan saya, bagaimana cara kalian merealisasikannya? Karena mengimplementasikan itu tentunya akan memakan tenaga, waktu, dan juga relasi yang cukup. Nah, di kancah nasional ini sendiri pun, yang kalian program Max tadi kan tuh, yang saya tahu itu hanya terkena internal Hima saja. Nah, bagaimana cara kalian melibatkan langsung mahasiswa manajemen itu sendiri dalam program kerja internasional ini sendiri? Karena kan dari visi dan misi kalian itu membuat mahasiswa manajemen itu lebih adaptif dengan situasi yang ada. Bagaimana cara kalian melibatkan mahasiswa manajemen dengan menghadapi fenomena atau kancah internasional seperti ini? Sekian, terima kasih. Baik, kepada Ketua Pasangan Calon nomor urut 2, saya persilakan untuk memperjelas statement sebelumnya ataupun menanggapi statement dari paslon nomor urut 1. Durasi 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Balik lagi, apabila kita ingin merealisasikan suatu hal tersebut, sulit atau tidaknya itu relatif. Di mana balik lagi, sumber daya yang dimiliki oleh Hima juga mempunyai kualitas-kualitas yang tinggi. Dengan begitu, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila nanti ke depannya kita akan bisa merealisasikan Max itu sendiri ataupun studi visit itu sendiri. Nah, mungkin untuk ke depannya kita juga bisa melakukan adjustment untuk terhadap program kerja tersebut. Mungkin bukan hanya dari sekedar internal Himanya itu sendiri, mungkin dari Hima bisa bekerja sama dengan satu perusahaan itu juga yang akan bisa mendatangkan atau bisa mengajak untuk mahasiswa-mahasiswa manajemen untuk bisa berkunjung ke perusahaan itu sendiri apabila memungkinkan, baik offline maupun online. Dengan begitu, dari mahasiswa-mahasiswa manajemen itu sendiri akan bisa mendapatkan insight
yang lebih dalam proses di dunia kerjanya itu sendiri nanti. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dapat disimpulkan bahwa Ketua Paslon nomor urut 2 sudah mempersiapkan plan dan proker yang nantinya bisa disesuaikan dengan standar internasional. Contohnya, dengan mengadakan studi visit ke Universitas Indonesia yang berstandar internasional, serta perusahaan yang multinasional. Dengan kesimpulan tersebut, sekalian mengakhiri segmen 2. Berikutnya, kita akan memasuki segmen ketiga, yakni pertanyaan dari KPU dan audiens. Baik, untuk pertanyaan pertama adalah pertanyaan dari KPU. Pertanyaan akan saya bacakan 1 kali dan mohon untuk disimak dengan baik. Pertanyaannya, dalam konteks mahasiswa atau mahasiswi pasif, bagaimana cara pasangan calon untuk membuat mahasiswa atau mahasiswi pasif UMN untuk tertarik bersuara atau memberikan pendapat? Kepada paslon nomor urut 1, kepada paslon nomor urut 1, harap untuk menjawab terlebih dahulu dalam durasi 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk ibaratnya itu merangkul mahasiswa yang pasif atau kurang aktif untuk lebih bersuara dan sehingga bisa menyuarakan aspirasinya itu kepada HIMA. Oke, yang pertama kami akan melakukan pendekatan sesuai dengan asas kekeluargaan dalam HIMA, yaitu kita akan melakukan persuasif. Nah, kami juga akan menciptakan program kerja yang dikhususkan untuk mahasiswa baru manajemen, di mana mereka akan dilibatkan langsung dalam proker HIMA sebagai guna melakukan observasi minat seperti apa yang diminati oleh mahasiswa manajemen dan bakat seperti apa yang mereka miliki melalui observasi kita. Nah, dari situ mahasiswa baru manajemen juga kita juga mengupayakan untuk memperkenalkan mahasiswa baru manajemen kepada HIMA itu sendiri, karena kita melibatkan langsung mereka kepada program kerja HIMA. Berikutnya itu, selain itu juga, kita juga akan melakukan riset untuk mencari tahu program kerja seperti apa yang cocok untuk seluruh mahasiswa manajemen. Itu include termasuk mahasiswa yang pasif dan juga yang aktif. Itu akan kita cari tahu melalui riset program kerja seperti apa yang cocok bagi mereka, baik di bidang akademik maupun akademik, sebagai tercipta upaya untuk merangkul mahasiswa yang kurang aktif atau yang pasif, sehingga juga membuat kelompok-kelompok bagi mereka sendiri. Sehingga dengan rasa nyaman seperti itu, mereka lebih berani untuk menyuarakan aspirasi mereka atau berani mengutarakan apa yang ada di benak pikiran mereka, pendapat mereka tentang program kerja seperti apa, atau pendapat mereka tentang HIMA, karena balik lagi, HIMA itu sebagai wadah aspirasi, dan kita juga sebagai HIMA, saya dan wakil saya juga selaku calon BPH nantinya, jika kami menjabat, kami akan menciptakan sebuah organisasi, menciptakan HIMA, bukan hanya sekedar organisasi yang jadi sebagai wadah aspirasi saya, tapi menciptakan mahasiswa manajemen, berperan dalam menciptakan mahasiswa manajemen yang responsif, adaptif, dan juga menciptakan solusi untuk menciptakan mahasiswa manajemen yang berdampak seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, masih ada sisa durasi. Apakah partnernya ingin memperlengkap statement dari pasangannya? Sudah cukup, Kak. Baik. Untuk paslon nomor urut 2, dipersilahkan untuk menjawab. Waktunya 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih untuk moderator. Apabila mahasiswa atau mahasiswa yang pasif di manajemen, tentunya juga kita sudah menyiapkan forum aspirasi, di mana dengan forum aspirasi tersebut, kita juga akan bisa lebih menjangkau mahasiswa-mahasiswa tersebut yang apabila memang dalam tanda kutip mereka dia itu pasif. Nah, dengan selain itu juga kita bisa melakukan dengan pendekatan personal approach atau pendekatan secara personal seperti itu. Kita bisa menanyakan tentang hal atau penyebab kenapa dia memang pasif atau dia tidak ingin berkontribusi ataupun menyampaikan aspirasinya kepada HIMA itu sendiri. Apabila memang dari kitanya dengan berdasarkan hasil dari pendekatan tersebut ataupun hasil dari aspirasi tersebut, itu nantinya akan bisa kita evaluasi juga untuk HIMA sendiri, bagaimana apakah pendekatan HIMA dalam melakukan program kerja ataupun menampung aspirasinya itu sudah bisa menjangkau untuk mahasiswa yang pasif. Kalaupun pada saat itu masih tidak bisa kita jangkau juga,
itu akan kita evaluasi lagi kenapa kita masih tidak bisa untuk menjangkau itu. Bagaimana cara kita untuk bisa menjangkau mereka, seperti apa yang mereka suka, bagaimana cara mereka ingin menyampaikan aspirasi, itu nanti akan bisa kita coba personal approach, kita coba tanya sebenarnya masalah apa sih yang terjadi pada mereka sehingga mereka enggan atau tidak mau untuk berpartisipasi ataupun menyampaikan aspirasinya itu kepada Hima itu sendiri. Mungkin dari Marvella mau menambahkan? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk paslon nomor urut 1, harap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2, lalu nanti diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 2 kepada paslon nomor urut 1. Tanggapan harus berbentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Masing-masing durasinya 1 menit. Untuk paslon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, poin kita kurang lebih sama, yaitu mencari cara atau solusi yang baik untuk merangkul mahasiswa yang kurang aktif atau pasif itu. Nah, seperti yang ada pada visi kami, kita juga menjadikan Hima organisasi yang solutif, yaitu permasalahan seperti ini tentunya bagian dari PR atau bagian dari tugas kami untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, itu dengan cara menciptakan solusi yang terbaik yang bisa diberikan oleh Hima kepada mahasiswa ini. Karena balik lagi, peran Hima itu sebagai wadah aspirasi, bagaimana Hima bisa menjadi wadah aspirasi kalau mahasiswa manajemennya saja tidak memberikan aspirasi, kurang lebih kan seperti itu. Oleh karena itu, kita pastikan kita akan membuat lingkungan organisasi yang nyaman melalui program kerja kita. Setiap tindakan dan keputusan Hima kita pastikan itu ada mahasiswa manajemen yang terlibat dalam implementasi program kerja dari Hima. Sekian, terima kasih. Baik, untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban dari Untuk paslon nomor urut 2, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Pada dasarnya dari kami juga setuju tentang bagaimana kita menggapai aspirasi dari mahasiswa itu sendiri, karena pada tujuannya juga dari kita ini ingin menaungi dan menunjang dan juga memfasilitasi dari minat dan bakat dari mahasiswa manajemen itu sendiri. Lalu bagaimana kita bisa melakukan itu semua kalaupun nanti mahasiswanya dari manajemen pun sendiri itu pasif. Jadi nanti yang akan kita lakukan adalah kita akan juga memastikan mahasiswa manajemennya pun turut ikut berkontribusi dan juga menyampaikan aspirasinya agar program-program yang kita sampaikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa manajemen itu sendiri, sehingga mahasiswa manajemen itu sendiri bisa mengembangkan minat dan bakatnya tersebut baik dari sisi non-akademik maupun dari akademiknya. Sekian, terima kasih. Baik, dari kedua jawaban paslon tadi dapat disimpulkan bahwa paslon nomor urut 1 akan melakukan pendekatan sesuai dengan asas kekeluargaan dan juga ada proker untuk mahasiswa baru untuk lebih mengetahui minat dan juga untuk mengenalkan terhadap Hima. Selain itu, akan ada riset dan mencari tahu program kerja yang sesuai untuk membentuk lingkungan yang nyaman kepada para calon organisasi Hima. Lalu untuk paslon nomor urut 2 akan menyiapkan forum aspirasi untuk menjangkau khususnya mahasiswa pasif dan juga melakukan personal approach untuk mencari tahu penyebab atau masalah pasif terhadap mereka. Hasil pendekatan tersebut nantinya akan menjadi evaluasi untuk sikap Hima ke depannya. Baik, untuk pertanyaan dari audiens akan saya bacakan 1 kali, mohon untuk disimak dengan baik. Pertanyaannya, bagaimana cara Anda untuk meminimalisir, mencegah, ataupun menghadapi situasi perbedaan pendapat di internal organisasi Hima nantinya? Dimulai dari paslon nomor urut 2, waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih.
Sebenarnya di dalam organisasi itu sendiri, perbedaan pendapat itu merupakan suatu hal yang wajar, itu juga bukan merupakan suatu hal yang buruk, dan juga itu bisa dikatakan sebagai suatu hal yang baik. Dengan adanya perbedaan pendapat, juga nanti pada saat kita ingin brainstorming, kita juga akan bisa melihat dari berbagai sudut pandang, seperti itu, kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang, sehingga kita bisa lebih berpikiran atau kita memandang luas apabila ada suatu program kerja atau ada suatu aspirasi. Namun balik lagi, kita harus memastikan tujuan dari diadakannya forum atau brainstorming itu kembali seperti apa, agar pendapat-pendapat yang dikeluarkan tersebut sesuai dengan tujuan ataupun goals dari adanya forum tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada paslon nomor urut 1, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Oke, untuk perbedaan pendapat menurut kami itu suatu hal yang wajar dan pasti akan terjadi dalam organisasi atau dalam hima itu sendiri. Dan perbedaan pendapat itu menurut kami itu bukan sebagai ancaman, tapi menurut kami sebagai keuntungan di mana kita dapat mendapatkan perbedaan perspektif, di mana kita akan mendapatkan referensi-referensi baru. Dari situ kita akan mencari solusi atau mencari jalan keluarnya. Seperti apa yang baik untuk perbedaan pendapat ini? Seperti ibarat pendapat A, pendapat B, kita akan mencari jalan tengahnya. Nah, dari perbedaan pendapat itu kita akan pastikan juga perbedaan pendapat ini tidak menyinggung atau tidak menyenggol dari visi kita sendiri, visi kita dan peran hima itu sendiri, yaitu sebagai wadah aspirasi, dan juga visi kami itu ingin berperan untuk menciptakan mahasiswa yang berdampak melalui value-value yang ada di visi kita, dan juga sebagai organisasi solutif. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk paslon nomor urut 2, harap untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1, lalu nanti diikuti oleh tanggapan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Masing-masing durasinya 1 menit. Untuk paslon nomor urut 2, saya persilakan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Ya, terima kasih. Balik lagi juga, kita juga setuju dengan pendapat yang disampaikan dari paslon nomor urut 1, di mana perbedaan pendapat juga merupakan suatu hal yang baik dan wajar terjadi apabila di dalam suatu organisasi tersebut. Dengan begitu kita juga bisa mendapatkan perspektif lainnya yang akan membuat tujuan kita itu semakin matang ataupun semakin tepat. Dengan begitu, tetapi juga kita harus pastikan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi pun di situ hanya akan terjadi pada saat forum itu dilakukan. Dan apabila forum itu setelah forum itu selesai, perbedaan pendapat itu pun akan selesai seiring dengan selesainya forum tersebut, sehingga tidak akan berdampak terhadap di luar ataupun terhadap personal dari orang-orang tersebut. Nah, sekian, terima kasih. Baik. Untuk paslon nomor urut 1, saya persilahkan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktunya 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Ya, balik lagi tentang perbedaan pendapat ini, tentunya perbedaan pendapat ini jika memang kita worst case yaitu perbedaan pendapat yang bisa menunjukkan api atau yang memanaskan internal dari organisasi itu sendiri, kuncinya menurut kami itu adalah kita akan berkomunikasi langsung. Karena balik lagi, seperti sebelumnya saya bilang itu, karena untuk menjadi pengurus hima atau menjadi anggota hima itu sendiri, kita harus mempunyai mindset di mana kita tahu tujuannya, tahu tanggung jawab dan komitmen kita. Di mana jika ada ego atau pendapat kita ingin didengar, silahkan saja menyampaikan aspirasi, tapi harus tahu di mana kita punya visi bareng atau visi yang sama dituju itu pada visi yang diterapkan oleh BPH dan juga visi dari hima itu sendiri, di mana kita akan menciptakan mahasiswa yang berdampak melalui karya-karya kita yang ada, dan kita juga menjadikan kita ini sebagai sumber daya untuk menciptakan karya itu sendiri. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dapat disimpulkan bahwa kedua paslon setuju untuk perbedaan pendapat adalah hal yang wajar untuk menciptakan perspektif berbeda dalam proses diskusi,
selama sesuai dengan tujuan yang ada. Baik, kita telah mengakhiri sesi debat pada hari ini. Oleh karena itu, kami berikan satu kesempatan, 1 menit terakhir untuk meyakinkan para pemilih bahwa Anda adalah ketua dan wakil ketua yang tepat untuk organisasi dan jurusan Anda. Kepada pasangan calon nomor urut 1, 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Dari visi kami sendiri itu sudah akan berperan untuk menciptakan hima, bukan hanya sekedar organisasi yang menjadi wadah aspirasi, tapi juga akan menciptakan solusi. Itu seperti yang ada di visi kami itu solutif, dan juga kami akan sebagai organisasi hima, akan berperan dalam menciptakan mahasiswa manajemen yang kompeten, responsif, dan adaptif, di mana melalui program kerja hima ini sendiri kita akan memastikan program kerja ini akan melahirkan mahasiswa manajemen yang kompeten dan juga merespon atas situasi fenomena apapun yang ada, dan adaptif, yaitu siap untuk menghadapi permasalahan atau fenomena yang ada seperti kancah nasional dan lain-lainnya. Mungkin Valencia ingin menambahkan? Sudah cukup kok. Baik, terima kasih. Kepada pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan. Waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih. Balik lagi untuk tagline dari kami sendiri ini memiliki adaptif, kreatif, dan aplikatif, di mana pada saat kedepannya nanti pun kita masih tidak bisa memastikan apakah yang akan terjadi. Dengan begitu kita akan memberi hima sendiri akan menjadi organisasi yang adaptif, kemudian juga akan kita dengan situasi yang akan dihadapi nantinya juga kita akan tetap berkreasi, dan juga dari kreasi tersebut akan kita aplikasikan secara langsung. Nah, berikut juga seperti yang telah misi kami sampaikan, yaitu mengadakan program kerja yang unggul dan berkualitas serta memberikan dampak kepada mahasiswa manajemen. Dengan begitu, program-program kerja yang akan kita berikan akan bisa memberikan dampak yang memiliki kualitas terhadap mahasiswa manajemen itu sendiri. Mungkin dari Marvela. Baik, selain itu kami juga akan selalu melihat dari sudut pandang para mahasiswa manajemen lainnya mengenai program kerja yang akan kami laksanakan itu seperti apa. Terima kasih. Baik, dengan demikian, debat Himpunan Mahasiswa Manajemen telah selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada KPU dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Mungkin teman-teman KPU bisa on-cam dulu. Untuk teman-teman audiens yang mau ikut foto, boleh on-cam. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Sebentar, teman-teman. Satu lagi, ada 2 layar. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Silakan moderator. Terima kasih. Baik, hadirin sekalian, semua paparan tadi diharapkan dapat memberikan gambaran organisasi dan jurusan yang akan dipimpin selama 1 tahun menjabat ke depannya. Mewakili KPU UMN, saya Angelina Lumban Gaul dari UMN TV mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Pastikan tanggal 22 sampai 26 November 2021 Anda menggunakan hak pilih Anda, karena your vote matters. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman audiens dan paslon, dipersilakan meninggalkan Zoom meeting. Terima kasih ya. Terima kasih KPU. Terima kasih KPU. Thank you KPU.